Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isyatana linailil ridha was sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat penting yang selalu disampaikan khatib ketika berada di atas mimbar adalah selalu meningkatkan takwa Allah, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang. Hal tersebut bukan semata diingatkan, namun hendaknya menjadi perenungan agar dalam setiap pekan ada peningkatan takwa Allah dalam keseharian. Itu ditunjukkan dalam semua kegiatan hidup, baik di dalam rumah, di jalan, tempat kerja, dan dimanapun saja kita berada. Yakinlah bahwa dengan takwa Allah, persoalan di negeri ini dan juga masalah pribadi dan kemasyarakatan akan bisa diurai dengan baik. Karenanya pastikan takwa Allah adalah bagian dari introspeksi dalam kesempatan yang mulia ini. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, di tengah kondisi pandemi yang melingkupi kondisi negeri ini, marilah kita merenungi firman Allah, wa lanabluwakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami uji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, lapar, kekurangan harta, benda jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan, sungguh kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah yang mendapatkan hidayah. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tadi kita telah bahwa kehidupan manusia itu senantiasa berubah. Roda kehidupan senantiasa berputar. Terkadang kita menjumpai kemudahan di dalam segala bidang, namun di lain waktu kita menemukan kesulitan hidup. Di satu saat kita bersedih, di satu saat tiba-tiba kita bergembira. Semua dinamika hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar iman kita bisa semakin lebih tebal dan kedekatan kita kepada Allah senantiasa bertambah. Di dalam kitab Matan Al-Faridah Al-Bahiyah, Syekh Ahmad Dardir
menendangkan sebuah syair, wa kun ala alaihi syakuran wa kun ala balaihi saburan, yang artinya adalah bersyukurlah atas nikmat Allah dan bersabarlah atas cobaan-cobaan. Hal ini menjelaskan tentang tugas kita agar pandai-pandai bersyukur atas segala karunia Allah, anugerah yang tidak membuat kita lena. Bagaimana cara menggunakan nikmat itu secara baik dan benar. Begitu pula sebaliknya. Dan pada saat kita diuji dengan cobaan yang diberikan Allah, maka tugas kita adalah bersabar. Kita harus selalu berhusnuzan kepada Allah, dan kita perlu yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Mungkin saja nanti, mungkin saja kemudian hari, di mana Allah berfirman, "Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di ayat ini Allah mengulang tentang kebersamaan antara kesulitan dan kemudahan. Bahkan Allah mengulanginya sampai 2 kali. Dan kita tidak boleh meragukan firman Allah ini. Di dalam hadis qudsi sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah berfirman, "Khalaqtu usran wahidan wa khalaqtu sayrain." Artinya Allah berfirman, aku menciptakan satu kesulitan, tetapi di situ pula aku menciptakan 2 kemudahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini mungkin ada yang bertani namun gagal panen, atau panen sukses harganya tidak sesuai dengan harapan, atau yang menjadi pelajar mungkin nilainya kurang sesuai dengan harapan, atau yang bekerja di kantor ada masalah di kantor, yang berdagang ditipu orang. Hal ini bisa saja menimpa kita, dan di saat-saat demikian kita harus menata hati kita untuk bisa memposisikan Allah pada dugaan yang selalu baik. Firman Allah di dalam hadis qudsi menyebutkan, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Artinya, aku ini berada pada posisi dugaan hambaku kepadaku, Allah. Maksudnya, jika kita meyakini Allah tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita, maka masalah pun tidak akan pernah selesai. Tetapi apabila kita yakin bahwa Allah bisa menyelesaikan urusan kita yang menurut ukuran kita itu sangat rumit, maka Allah pun akan menyelesaikan problem tersebut dengan skenario yang indah. Maka patut kita panjatkan kepada Allah bukan kalimat "Ya Allah, masalahku sangat besar", bukan, tetapi "Ya Allah yang maha besar, seberapa besar masalah kita, maka Allah masih lebih besar daripada segala apapun." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, solusi terbaik di dalam menghadapi hidup ini adalah optimisme. Al-yakinul ilmu kul. Optimisme merupakan sumber keilmuan apa saja. Dan marilah kita membangun optimisme sembari sambil membenahi kekurangan yang ada pada diri kita. Evaluasi diri kita tentang tetap mengutamakan doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin salat malam supaya masalah kita diselesaikan oleh Allah dengan cara yang indah. Insyaallah kita akan diberikan jalan keluar daripada krisis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul ibadati intizarul faraj." Sesungguhnya sebaik-baik ibadah adalah menanti kegembiraan. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kira-kira ada optimisme menyambut datangnya kebahagiaan itu, yang merupakan itu adalah suatu ibadah yang agung.
Bagaimana kalau tidak agung apabila semua umat muslim di muka bumi ini berputus asa, tidak ada yang mau berusaha. Padahal putus asa merupakan suatu hal yang kita hindari. Lawan dari kata putus asa adalah optimisme, yakin dan dengan teguh. Pesan Nabi Yakub pada anak-anaknya yang disebutkan di dalam Al-Quran, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Demikianlah ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dalam khutbah kali ini. Yang pertama adalah semua orang dipenuhi rasa tidak bahagia, mungkin ia sedang berduka, tetapi juga bisa bahagia, tetapi ia harus bersyukur. Dan jika ia berduka, maka ia harus bersabar. Yang kedua, berdoa atau memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan, penuh optimisme, dan itu sangat penting. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepada aku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman padaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dalam cerita Nabi Yunus, saat ia ditelan oleh ikan berkat doa yang ia panjatkan, Allah kemudian mengabulkan. Zunnun atau yang terkenal dengan Nabi Yunus pun akhirnya bisa keluar dari perut ikan. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Waqqas, da'watul jinnain idza da'a rabbahu wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lam yad'u biha rajulun muslimun fi sa'in qattu illa stujibalah. Doa Nabi Yunus ketika berada di perut ikan yang besar adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan tidak ada seorang muslim atau satupun yang berdoa memakai kalimat itu kecuali dikabulkan doanya. Yang ketiga, pentingnya berhusnuzon kepada Allah. Berbaik sangka merupakan kunci kebahagiaan. Dan keempat, bagi orang yang sedang dirundung duka, penuh cobaan hidup, dan hendaklah memperbanyak doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illa rabbul arsil azim. La ilaha illa rabbus samawati wa rabbul arsil azim. Atau ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Semoga kita tergolong orang-orang yang diberikan anugerah, bisa mensyukuri segala aneka macam nikmat Allah. Andai kata kita diberikan cobaan, semoga kita dianugerahi kesabaran dan optimisme serta pribadi yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam suka maupun duka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal barrit tawwabur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli.
Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amarakum wantahu amma nahaa wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi wa qudsihi. Wa qala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muhaddiyah wansur man nasarad dain wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wahdi kalimatika ila yaumuddin. Allahumma dfa' annal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Haqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha